Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore. Kalian boleh menonton video ini kapanpun. Dan semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan agar kita bisa selalu beraktivitas seperti biasa tanpa halangan suatu apapun. Karena di masa pandemi ini kesehatan itu nomor satu. Jangan sampai gara-gara kita tidak menjaga kesehatan kita tidak bisa belajar. Seperti itu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang materi Al-Quran Hadis. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang hadis yang menerangkan tentang keutamaan sholat jamaah. Sebelumnya akan saya sedikit terangkan tentang apa itu hadis. Atau sudah ada yang tahu apa itu hadis? Ada yang tahu enggak dari kalian? Kalau belum tahu, hadis itu adalah, kalau secara bahasa, hadis itu berarti berita atau baru. Hadis bisa diartikan dengan baru, bisa juga diartikan dengan berita, sama-sama betul. Itu secara bahasa. Tapi secara istilah, hadis artinya adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap Rasulullah berkata sesuatu, itu kan pasti Rasulullah berkata dan ada yang mendengarkan. Yang mendengarkan mereka adalah para sahabat. Dan ketika sahabat itu mendengarkan, lalu sahabat itu menyampaikan apa yang ia dengar kepada orang lain atau kepada muridnya dan sampai kepada kita, itulah yang dinamakan dengan hadis. Dan hadis kali ini adalah hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Sebelumnya, apa itu sholat? Kita harus, sebelum kita melanjutkan materi, kita harus tahu dulu apa itu sholat berjamaah. Sholat sendiri secara bahasa artinya adalah berdoa. Itu secara bahasa. Karena apa? Karena coba kalian perhatikan, ketika kita sholat itu pasti isinya adalah, banyak isinya kita berdoa. Karena apa? Karena sholat itu memang secara bahasa artinya adalah berdoa. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah, sholat adalah ibadah tertentu yang berisi gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram atau Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Itu arti dari sholat secara istilah. Adapun sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama. Minimal 2 orang, boleh lebih. Itu adalah sholat berjamaah. Dan ketika bersama kan ada yang di depan, ada yang di belakang. Yang di depan namanya apa? Namanya adalah imam. Imam adalah orang yang memimpin sholat. Jadi yang ada di depan itu namanya imam, yang di belakang namanya makmum. Makmum adalah orang yang berada di belakang imam dan mengikuti imam tersebut dalam sholat berjamaah. Ataupun sholat berjamaah itu adalah hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah muakkad. Tahu nggak apa itu sunnah? Ayo coba saya tanya dulu. Ada yang tahu nggak apa artinya sunnah? Sunnah itu artinya adalah perbuatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, tapi kalau tidak dilakukan dia tidak akan mendapatkan apa-apa alias merugi. Karena apa? Karena kan kalau kita berbuat baik kan kita harus melakukannya. Kalau tidak dilakukan kita jadinya rugi karena tidak jadi mendapatkan pahala. Dan sunnah itu ada yang namanya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi meskipun sunnah itu mendapatkan pahala, tapi kalau sunnah muakkad itu pahalanya lebih besar daripada sunnah yang biasa. Seperti itu. Adapun hadis yang menerangkan tentang jamaah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar ini namanya aslinya adalah Abdullah bin Umar, yaitu putra dari khalifah kedua Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu punya putra yang bernama Abdullah, terkenal dengan Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Beliau pernah meriwayatkan hadis. Ini namanya rawi.
Ibnu Umar, ini namanya rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Karena beliau, Abdullah bin Umar ini pernah mendengarkan Rasulullah bersabda, maka beliau pun bisa menyampaikan hadis. An Abdi Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita ayo baca bersama-sama ya, supaya kita bisa menghafalkan hadis ini. Nanti saya mengucapkan, kalian menirukan. Sholatul jama'ati. Ayo ditirukan. Sholatul jama'ati. Sholatul jama'ati. Afdolu. Afdolu. Sholatul jama'ati afdolu. Min sholatil fadhi. Min sholatil fadhi. Bisaba'in wa ishrina. Bisaba'in wa ishrina darajatan. Sholatul jama'ati afdalu. Sholatul jama'ati afdalu. Sholatul jama'ati afdalu. Min sholatil fadhi. Min sholatil fadhi. Min sholatil fadhi. Bisaba'in wa ishrina darajatan. Bisaba'in wa ishrina darajatan. Bisaba'in wa ishrina darajatan. Nanti diulang-ulang lagi ya, supaya kalian bisa hafal hadis ini. Hadis ini tertera ada di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, dan Musnad Ahmad. Jadi memang diriwayatkan oleh banyak sekali ulama hadis. Artinya adalah hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Artinya sholat berjamaah itu lebih besar pahalanya dari sholat sendirian itu sebanyak 27 derajat. Semisal ya, jadi semisal Abror sholat sendirian. Semisal ketika Abror itu sholat, pahalanya adalah dia akan mendapatkan es krim 1. Tetapi ketika dia sholat berjamaah, maka pahalanya tidak 1 lagi, tapi dia akan mendapatkan 27 es krim. Nanti di surga akan seperti itu. Lah Pak, kalau kebanyakan makan es krim nanti mencret Pak. Oh jangan khawatir, di surga itu kalian tidak akan yang mengalami namanya pipis atau beol. Tidak akan BAB, tidak akan buang air besar, tidak akan buang air kecil. Pokoknya kalian semisal makan sebanyak-banyaknya itu tidak akan, perutnya tidak akan kenyang, tidak akan sakit. Pokoknya di surga itu segala kenikmatan itu ada. Jadi jangan khawatir kalau kalian dapat es krim itu di surga tidak akan mencret. Nah, kalau itu tadi cuma contoh ya. Jadi ketika sholat itu pahalanya es krim 1, maka ketika dia sholat berjamaah akan mendapatkan pahala es krimnya jadi 27. Itu cuma contoh. Malah sebenarnya pahala yang kita dapat dari sholat itu tidak hanya es krim, tapi ada lebih hebat dari itu dan tidak bisa dibayangkan. Adapun kandungan hadis tentang sholat jamaah tadi adalah yang pertama, sholat berjamaah jelas sangat dianjurkan, baik di rumah maupun di musola atau di masjid. Lebih-lebih kalau di masjid atau di musola. Kalau di rumah ya sebaiknya sholat jamaah dengan mungkin dengan ayah atau dengan ibu. Kalau di masjid atau musola malah lebih baik lagi. Tetapi kadang kan kita tidak sempat. Semisal ada kalian sudah besar, lalu sedang bekerja, sedang di sawah, tiba-tiba datang waktu sholat, ada adzan di masjid. Kan belum tentu kita sempat kalau sholat di masjid. Nah itu boleh kita meneruskan kerjaan kita dulu. Setelah sampai di rumah, kita sholat bersama dengan keluarga kita. Itu boleh. Jadi jamaah itu boleh di rumah, boleh di musola, boleh di masjid, boleh di mana saja. Yang penting tempatnya bersih. Nah, kita akan mendapatkan pahala 27 derajat daripada sholat sendirian. Jadi
kita harus sebaiknya sholat berjamaah daripada sholat sendirian. Dan sholat berjamaah itu mengajarkan kita tentang persamaan hak, bahwa semua manusia, baik itu miskin atau kaya, pejabat atau petani, semua sama di hadapan Allah, baik ketika mereka sholat berjamaah maupun ketika mereka beraktivitas biasa. Artinya dia miskin atau kaya itu tidak berarti ada satu yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Kalau di hadapan Allah mereka semua sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah tingkat ketakwaan mereka. Semisal ada orang yang miskin tetapi rajin berjamaah, tapi ada orang yang kaya tapi dia malas berjamaah. Itu lebih mulia mana? Di hadapan Allah. Tentu saja lebih mulia orang yang meskipun dia miskin tetapi dia rajin berjamaah, rajin beribadah. Jadi meskipun ada kalian yang mungkin namanya orang itu terkadang nasibnya berbeda-beda. Jadi meskipun kalian di dunia itu kekurangan, jangan khawatir. Meskipun kekurangan, kalian cobalah beribadah yang banyak supaya meskipun di dunia kekurangan, kalian bisa menjadi orang yang sukses di mana? Di akhirat. Jadi cara terbaik kita, salah satu cara terbaik kita untuk menyaingi orang yang lebih kaya daripada kita di dunia adalah dengan cara memperbanyak ibadah supaya kita bisa lebih kaya dari mereka di akhirat nanti. Nah, namanya sholat ibadah kan ada ketentuannya, ada syaratnya. Yang pertama, ketika kita bersama itu dilakukan oleh minimal 2 orang. Jadi Pak Hasan sering mendengar ya, ketika kalian sholat sendirian itu ketika semisal sholat zuhur atau sholat subuh, coba kalian bacakan yang sholat subuh seperti apa. Kadang bahasan seperti ini, niatnya mendengarnya usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati, ada ma'mumal lillahi ta'ala, ada yang membacanya seperti itu. Padahal saya minta untuk mengucapkan niat sholat subuh ketika sendirian. Itu niat yang betul atau salah? Itu salah. Kenapa kok salah? Karena ada kata-kata makmuman. Jadi ketika kita sholat sendirian itu tidak boleh ada kata makmuman. Jadi usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati, ada alillahi ta'ala. Seperti itu kalau sholat sendirian. Baru kalau kita berjamaah ketika di depan berarti ada an imaman lillahi ta'ala, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati, ada an imaman lillahi ta'ala. Itu kalau jadi imam. Kalau jadi imam berarti makmuman. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati, ada am ma'muman lillahi ta'ala. Atau ketika sendirian berarti tanpa imaman, tanpa makmuman. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati, ada alillahi ta'ala. Seperti itu ya, karena ketika kita sholat sendirian, ternyata kita sholatnya niatnya itu ada an makmuman, itu sholatnya tidak sah. Karena kita sholat sendirian tapi kita niatnya menjadi makmum. Beda kalau kalian salah tapi imaman, kalian sholat sendirian tapi niatnya adaan imaman, itu sholatnya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian sholatnya makmuman padahal kalian sholat sendirian, maka sholatnya tidak sah. Adapun yang menjadi imam ada ketentuannya. Yang pertama adalah yang paling pintar agamanya. Ketika kalian, ini kan kelas 3 ya, ada semisal Abror, ada siapa namanya, ada Yasin, ada Adit, lalu ada lagi, pokoknya semisal 3 itu ya, ada Abror, ada Yasin, ada Adit, ada Wisnu. 4 orang ini akan berjamaah. Itu harus dicari dulu. Yang jadi imam adalah orang yang paling pintar agamanya. Semisal antara tadi Abror, Adit, Yasin,
dan Wisnu itu ternyata semuanya pintar agama semua. Tetapi ternyata dari keempat orang itu yang paling fasih itu ada 3 orang. Semisal yang Yasin bacaannya tidak terlalu fasih. Yang fasih itu Wisnu, Adit, dan Abror. Maka harus dipilih dari 3 orang itu. Nah, ketika 3 orang itu ternyata bacaannya fasih semua, maka dipilih yang paling tua. Semisal yang paling tua itu adalah Adit, maka yang jadi imam adalah Adit. Jadi yang pertama dipilih, yang jadi imam adalah yang pertama dicari dulu yang paling pintar agamanya. Kalau pintar agama semua, dicari yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Kalau fasih semua, bacaannya bagus semua, dicari yang paling tua yang menjadi imam. Itu ketentuan dari menjadi seorang imam. Adapun wanita, seorang wanita tidak boleh menjadi imam bagi seorang laki-laki. Semisal siapa namanya? Semisal Afika. Tadi kan ada Abror, Adit, Yasin, dan Wisnu sedang kumpul akan sholat, tiba-tiba Afika datang. Afika itu memang orangnya di antara 4 orang ini kebetulan paling pintar agamanya. Bacaannya juga paling fasih. Lalu di antara 4 orang itu juga paling tua. Tetapi karena dia wanita tidak boleh menjadi imam meskipun dia sebenarnya agamanya paling pintar. Karena yang boleh menjadi imam bagi jamaah itu adalah laki-laki kalau di situ ada perempuan. Perempuan tidak boleh menjadi imam. Kecuali seorang ibu itu boleh menjadi imam bagi anak laki-lakinya yang masih kecil. Kalau anaknya sudah besar, maka yang jadi imam adalah anaknya. Kalau laki-laki. Tetapi kalau laki-lakinya itu masih kecil, semisalkan Abror masih kecil, ya Abror masih kecil, Yasin juga masih kecil, Adit masih kecil, Wisnu masih kecil, itu semisal berjamaah di rumah, berjamaah dengan ibunya itu masih boleh karena masih kecil dan belum balik. Tapi kalau mereka sudah besar, maka yang menjadi imam itu adalah ibunya. Tujuannya apa? Karena kadang kan anak-anak itu kadang-kadang masih salah ketika sholat dan masih bingung ketika sholat. Kalau menjadi makmum dan imamnya ibunya bisa mengajarkan cara sholat yang benar. Jadi boleh khusus seperti itu. Tapi kalau anaknya sudah besar, tidak boleh seorang itu menjadi imam bagi anaknya yang sudah besar tersebut. Nah, ketika berjamaah harus tenang ya, makmum harus tenang dan mengikuti gerakan imam. Tidak boleh, semisal tadi akhirnya yang menjadi imam kan Abror, lalu Wisnu, Adit, dan Yasin di belakangnya. Itu harus tenang, tidak boleh sikut-sikutan, tidak boleh ngobrol sendiri, tidak boleh tendang-tendangan, itu tidak boleh. Harus tenang dan mengikuti gerakan imam, dan seorang makmum tidak boleh posisinya di depan imam dan tidak boleh pula mendahului gerakan imam. Jadi semisal Abror sedang sholat, tiba-tiba kok tadi Adit atau Abror ya? Adit yang jadi imam ya. Semisal Adit jadi imam, kok ternyata Abror posisinya ada di depannya Adit, itu tidak boleh. Atau tidak boleh pula mendahului gerakan imam. Semisal Adit sedang ruku, ternyata Yasin sudah i'tidal, atau Aditnya masih sujud, ternyata Yasin sudah berdiri, itu tidak boleh mendahului gerakan imam. Karena apa? Karena orang yang mendahului gerakan imam sampai 2 rukun atau tertinggal 2 rukun dari gerakan imam, maka sholatnya bisa batal. Contohnya apa? Contohnya semisal Adit masih berdiri, masih membaca Al-Fatihah, ternyata Yasin karena tergesa-gesa dia sudah ruku malah sudah i'tidal, maka dia sholatnya batal. Atau tertinggal, semisal sholat ketika Adit sholat dan ruku, ternyata Wisnu masih berdiri karena apa? Mungkin dia membaca suratnya panjang sekali, saking panjangnya Adit sudah ruku, tiba-tiba Adit sudah i'tidal, tetapi Wisnu masih berdiri membaca surat. Nah, itu juga sholatnya batal. Jadi ketika imam ruku, makmum juga harus ikut ruku. Imam i'tidal, makmum juga harus i'tidal. Tidak boleh mendahului dan tidak boleh tertinggal banyak.
Karena kalau seperti itu nanti sholatnya bisa batal. Nah, ada manfaat dari sholat berjamaah, di antaranya adalah seperti yang tertulis dalam hadis tadi, akan dilipat gandakan pahala kita sebanyak 27 derajat. Itu adalah manfaat yang paling utama. Yang selanjutnya adalah membina persatuan dan kesatuan, karena sholat berjamaah itu menunjukkan bahwa kita rukun, kita bersatu karena kita mau bersama-sama beribadah kepada Allah dalam satu tempat. Selain itu, jadi ketika sholat itu kan ada namanya sholat yang khusyuk. Khusyuk itu adalah ketika kita sholat sangat tenang, bahkan ketika kita diganggu itu tidak terganggu. Contoh dari khusyuk itu adalah apa yang dipraktekkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah yang sekaligus menantu dan juga keponakan Rasulullah. Pada perang Uhud, Sayyidina Ali itu tertusuk oleh panah. Kan sakit ya. Dan ketika kita tertusuk oleh panah itu harus dicabut. Dan tentu saja cabut itu sakit sekali. Coba kalian bayangkan ketika kalian terkena duri dan mau dicabut itu rasanya gimana? Kan pasti rasanya gimana gitu ya. Tetapi itu Sayyidina Ali tertusuk oleh panah. Pasti kalau dicabut itu sakit sekali. Tapi sebelum dicabut, Ali seperti ini, wahai tolong ini dicabut, tapi saya tak sholat dulu. Ketika sholat baru tolong panahnya dicabut. Dan ketika sholat, saking khusyuknya beliau ketika sholat, ketika dicabut beliau tidak merasa sakit. Itu khusyuk yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita sebagai orang biasa bisa nggak khusyuk? Biasanya kalau sholat Allahu Akbar itu pasti kemana-mana pikirannya. Ada melihat depannya, ada melihat tadi teringat mau main apa, tadi apa namanya, ya pokoknya kita selalu berpikir macam-macam ketika kita sholat. Berarti kita kan tidak bisa khusyuk ya, padahal ketika kita sholat itu pahalanya berbeda antara orang yang khusyuk dan orang yang tidak khusyuk. Tetapi ketika kita sholat berjamaah dan belum bisa khusyuk, dan ketika semisal tadi ada 5 orang yang sholat, yang jadi imam Adit, ada makmumnya Wisnu, Abror, Yasin, dan Afika. Ternyata di antara 5 orang itu yang khusyuk hanya Afika. Afika meskipun perempuan dia sholatnya baik dan ketika sholat bisa khusyuk. Nah itu meskipun 4 orang yang tadi itu tidak khusyuk, gara-gara Afika bisa sholat yang khusyuk, yang 4 orang yang tadi tidak khusyuk ini juga mendapatkan pahala sholat seperti orang yang khusyuk. Jadi meski kita sholat berjamaah belum bisa khusyuk, akan dihitung sebagai orang yang khusyuk ketika imam atau makmum yang lain bisa khusyuk ketika sholat. Ini kan pahala yang luar biasa sekali ya, karena khusyuk ini sangat sulit sekali dan kita bisa dianggap khusyuk ketika kita sholatnya berjamaah, dan ketika berjamaah ada makmum atau imam yang sholatnya bisa khusyuk. Dan manfaat yang lain adalah salah satu waktu yang mustajab. Mustajab itu adalah waktu yang paling baik ketika berdoa, karena insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Itu adalah ketika seorang imam mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah. Jadi ketika waladhdallin kan mengucapkan amin. Nah itu ternyata ketika imam mengucapkan amin, di belakangnya sebenarnya meskipun tidak terlihat ada juga malaikat yang ikut berjamaah. Dan ketika imam mengucapkan amin, malaikat juga sama mengucapkan amin dengan sama persis. Jadi bareng imam dan malaikat mengucapkan amin dan bareng. Jadi ketika kita juga bisa bareng dalam mengucapkan amin dengan imam, maka seolah-olah kita ketika berdoa itu dikabulkan karena kita juga didoakan oleh malaikat. Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak amin itu artinya apa? Ada yang tahu? Amin itu artinya adalah istajib ya Allah. Jadi arti dari amin adalah ya Allah kabulkanlah doa kami. Jadi ketika kita berdoa,
ketika sholat berjamaah, tapi berdoanya di hati ya, tidak boleh berdoanya diucapkan. Semisal berdoa, semisal kalian punya banyak hutang, semisal Wisnu punya banyak hutang, dan ketika berdoa tiba-tiba dia berdoa di dalam hati, ya Allah, semoga engkau membantuku melunasi hutang-hutang saya. Lalu Wisnu mengucapkan amin, sama persis atau berbarengan dengan Adit ketika mengucapkan amin. Nah, itu berarti dia sudah berdoa di waktu mustajab, karena ketika itu malaikat juga ikut mendoakan doa kita. Jadi memang berjamaah itu pahalanya, manfaatnya ada banyak sekali. Makanya doa seseorang insya Allah akan diijabahi apabila bisa membarengi imam yang mengucapkan lafal amin, karena ketika itu juga malaikat juga mengucapkan kata amin seperti yang diucapkan oleh imam. Itu seperti itu. Sekian dan terima kasih untuk kali ini, cukup sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan di lain waktu pada materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.